Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Tanti di Kelakar Podcast Kedai Pak Hitam malam hari ini. Hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tokoh pemuda ya kalau nyebutnya tokoh pemuda, abang-abang yang nak kelakarkan kita soal kampung kita ya, soal desa kita dan malam hari ini ternyata kami juga ternyata sudah saling mengenal sebetulnya, tapi namanya kami hadirkan di podcast berarti malam hari ini kita kenalan dulu. Siapa kabarnya Bang Ilham? Alhamdulillah baik Kak Tati. Baik ya. Kalau ngikuti bahasanya kita punya hubungan ya sama selama ini mungkin baru terkejut gitu, terkeledai gitu ya kalau bahasa Belitung. Bang Ilham ini kebetulan mungkin sekarang kami baru ketemu lagi gitu ya dengan beliau. Ternyata kalau mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, beliau salah satu sahabat keluarga dari orang tua. Kita sama-sama orang tua yang sama-sama saling kenal dan saling sama-sama berorganisasi. Betul. Nah, Bang Ilham nih gawe sekarang atau sebetulnya apa kegiatannya selama ini Bang Ilham? Mungkin kenalan dulu lah apa sebenarnya Bang Ilham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk viewer TikTok Kedai Pak Hitam, Ya. salam kenal semuanya. Perkenalkan nama kami Ilham Syah Hasanuddin Putra. Nah, kalau istilah ada nama Hasanuddin Putra itu berarti anak pasan. Oh iya benar. Tapi tidak disebut bin di situ ya. Dia disebut bin. Nah, jadi biasa dipanggil Ilham. Nah, untuk kegiatan sehari-hari kami, alhamdulillah kami diberi kepercayaan dari Kepala Sekolah SMA 2 Tanjung Pandan. Kami itu buka eskul menembak. Oke. Di SMA 2 Negeri Tanjung Pandan. Memang itu eskul baru dan kebetulan kami memang profesional di bidang nembak ini. Gitu. Iya. Seperti itu. Itulah Oke. singkat ceritanya Singkat dulu, kegiatannya. Artinya memang yang diasuh gitu ini adalah anak-anak muda gitu Generasi ya. penerus bangsa. Generasi penerus bangsa. Jadi kalau generasi penerus bangsa ini tadi sudah boleh diajarin menembak begitu. Sebetulnya fokus pelajarannya di mana itu, Bang? Jadi sebenarnya fokus utama menembak ini memang kita tujuan utamanya finishnya itu olahraga berprestasi sebenarnya. Olahraga berprestasi. Orang berprestasi, cuman di kalangan awam olahraga menembak ini agak eksklusif, Kak. Iya. Agak eksklusif. Jadi kita akan merakyatkan olahraga menembak ini bahwa sebenarnya olahraga menembak ini adalah olahraga yang mengedepankan safety. Oke. Mengedepankan safety, terus fokus, konsentrasi, dan dia nanti bisa memanajemen apa yang akan dilakukan sebelum dia melakukan penembakan. Gitu. Nah, kalau simulasinya di kehidupan kita sehari-hari, itu nanti kita akan mengajarkan peserta didik kita bagaimana mereka sebagai siswa ataupun pelajar itu belajarnya lebih fokus. Ya, lebih itu. Konsentrasi. Betul. Karena kita ke depannya mereka tujuannya kemana setelah SMA, mau tujuannya apa? Ada yang mau kuliah, ada yang mau TNI Polri. Nah, seperti itu. Bukan semata-mata olahraga menembak ini kita mau cari atlet, bukan. Oke. Tapi juga tetap akan cari atlet. Cari atlet juga. Oke. Gitu. Iya. Di Belitung ini berarti generasi mudanya itu memang apakah sudah terpetakan misalnya beda nih antara di kota dan di desa generasi muda ini tadi. Apakah misalnya kalau di kota itu spesifik mereka lebih kreatif atau kemudian di desa enggak? Gimana nih pandangan Abang? Sebenarnya apalagi di Belitung itu, Belitung itu bukan lagi desa sebenarnya hitungannya ya. Apalagi di kota sekitar Tanjung Pandan, Kabupaten Tanjung Pandan ini
pola pikir anak-anak muda yang kita sebut dengan generasi Gen Z dan segala macam, Gen Z. itu pikirannya sudah mungkin kita ketinggalan mungkin dari pemikiran-pemikiran mereka. Nah, jadi kenapa tadi kita fokusnya untuk regenerasi anak-anak muda untuk menjadi seorang pemimpin misalnya gitu kan. Nah, kita harus ada pondasi-pondasi itu untuk kita berikan kepada mereka. Gitu. Nah, pondasi menjadi seorang pemimpin menurut Bang Ilham gimana sih sebetulnya? Yang pertama pondasi tetap dari keluarga. Dari keluarga, oke. Ya. Karena dari keluarga itu akan menentukan bagaimana mereka nanti memilah kawan, ya kan? Karena kan menjadi ring atau sekat-sekat. Walaupun kita dinyatakan tidak bersekat-sekat, tapi kita nanti pada saat kita menuju sesuatu, kita harus mencari teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Oke, satu frekuensi. Satu frekuensi. Terus setelah dari keluarga, kita mau melihat bagaimana potensi kepemimpinan kita, berarti kita harus ikut organisasi, baik itu di sekolah, organisasi di luar sekolah, seperti OSIS, ataupun eskul-eskul yang mendukung keorganisasian seperti itu. Nah, itu mulai cikal bakalnya kita. Jadi ketertarikan anak kan beda-beda, Kakak. Nggak semuanya anak jadi leader gitu kan. Betul. Nah, ada yang jadi leader, ada yang jadi follower, ada yang jadi kreator gitu kan. Nah, banyak bedanya. Jadi tergantung si anaknya tadi mau kemana. Nah, gitu. Jadi kelihatan di situ karakter anak-anak itu, oh si A dia tipenya leadershipnya kuat. Nah, si satunya dia cuma follower aja. Betul. Satunya dia punya ide bagus nih, tapi tidak pernah ditanggapi dari kawan-kawannya, kan ada seperti itu. Gitu. Mulainya dari awal. Iya. Jadi kalau dibilang pemuda tadi, sebetulnya ini Bang Ilham masih muda atau tidak muda lagi atau gimana nih? Atau bagaimana dulu masa mudanya tadi? Pernah merintis kegiatan apa aja? Waktu itu organisasi tadi dari zaman sekolah gitu. Jadi memang dari kecil saya di keluarga, saya ini anak tunggal. Anak tunggal. Jadi semua kegiatan itu sendirian sebenarnya. Orang tua melancarkan saya sendiri itu bagaimana saya nggak punya saudara, tapi saya bisa kebutuhan saya penuhi. Maksudnya dalam artiannya misalkan mau bikin susu, mau bikin makanan, dibuat gitu. Bukan dibuat buat sendiri. Nah, itu udah mulai didikan kecil tuh lah mulai seperti itu. Karena kan kebetulan ibu kami itu dulunya guru. Iya, betul, guru. Terus bapak kami, ayah kami juga ada usaha. Jadi kan sendirian di rumah, ya itu yang kami lakukan. Nggak marah tapi kan? Apa? Sendiri di rumah. Enggak, karena kita mungkin melihat, oh ibu mengabdi. Betul. Papa cari untuk kita makan. Nah, gitu kan. Jadi gitu. Jadi untuk organisasi memang dari kecil kami sendiri merasakan didikan dari orang tua. Nah, yang kedua, mulai dari SMP kami ikut organisasi ya, pramuka, OSIS. Nah, kalau dulu kan baru SMP itu kan baru tahap itu. Nah, kalau di SMA, kebetulan kami alumni SMA 1, nah mulai tuh aktivitas. Jadi menurut orang kawan-kawan kami nyebut, apalagi orang tua kami nyebut, jadi kalau ketemu kami itu enggak dapat ketemu di rumah, ketemu di sekolah. Jadi dari Senin sampai Minggu itu kegiatannya di sekolah. Nah, berhubungan dengan organisasi yang pasti eskul kan. Kalau hari-hari yang sekolah biasa dari jam pagi jam 7 sampai jam sekolah balik itu sama. Nah, gitu. Sambil ke kuliahan. Nah, kuliahan karena kami jiwanya adventure ya, petualang. Adventure. Kami tertarik dengan UMKM pencipta alam. Berarti lah sudah menaklukkan gunung mana saja. Kalau gunung, alhamdulillah. Kalau Bangka Belitung ini kan kita bukan gunung sebenarnya, bukit. Iya benar, 500 meter ya. Tapi kita punya yang bukit tertinggi pun di Maras, Ibu. Di Bangka, di Belinyu itu Gunung Maras. Gunung Maras. Sebenarnya bukan gunung, masih bukit bahasanya, karena belum 1000 ke atas. Nah, itu Gunung Maras sudah. Sama 2023 kami meminta izin kepada pihak sekolah, dan waktu itu kami kuliah di Polman Timah.
Manti Masung Ele Bangka Oke, dan meminta izin kepada Pak Gup, waktu itu Pak Eko, saya mungkin lupa, minta izin untuk mengibarkan bendera kampus dan bendera kabupaten di puncak tertinggi Jawa, Semeru. Wah. Di tahun 2003. 2003. Ya, 2003. Gitu. Nah, setelah itu sambil di Semeru eksibisinya ke Rinjani. Nah, mulai dari itulah kami mengenal bagaimana kita memanage sebuah tim untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Iya. Jadi sebenarnya pengalaman organisasi tadi sudah memang dirintis sejak muda tadi. Betul. Karena kemudian sesuai dengan tema kita malam ini sebetulnya pengen konsep anak muda itu seperti apa sih, karena kan abang juga jadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang berbeda dari yang umumnya yang dilakukan oleh orang lain ya. Tadi nembak ya, mungkin kalau bagi sebagian orang apapun ini gitu ya, penting nggak penting gitu ya, betul nggak? Tapi kan ajaran yang mau disampaikan adalah tentang bagaimana kita fokus tadi. Manajemen. Abang ada program nggak sih anak muda ini mau diapain? Kan tidak semua bisa jadi atlet tadi katanya seperti itu gimana? Jadi sebenarnya kalau di dunia penembakan itu kan ada tim selain dari atlet. Jadi fokus konsentrasi kita kalau atlet itu berarti berhubungan dengan nilai prestasi. Tapi kalau ada nilai yang teman-temannya di bawah dari mereka, kan nggak mungkin kita lepas begitu saja. Nah, di industri penembakan, nembak atau olahraga menembak itu nanti dia akan bisa masuk di support system. Maksudnya support systemnya dia sebagai logistiknya, menyiapkan senjatanya, menyiapkan properti-propertinya, sebagai dokumentasinya, sebagai ketuanya yang memanage organisasi itu menjadi bagaimana berjalan dengan ada padanya, tetapi dengan sistem yang kita buat seperti itu. Karena yang kita harapkan inilah organisasi ini kan sebenarnya cuman bentuk gampang. Hari ini kita bentuk gampang, tapi bagaimana itu mempertahankan organisasi itu kelanjutannya. Berarti di situ harus ada sistem, ada regenerasi. Kalau tidak ada itu berarti pasti putus. Nah, yang kita harapkan adalah sistem dan regenerasi berkelanjutan seperti itu. Nah, itu yang olahraga menembaknya. Nah, kebetulan juga kami pernah menjadi pembina Sispala di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Itu tahun 2010 sampai 2008. 2008 sampai 2010 sampai 2018 ya. 2018 gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Sispala SMA 1 Tanjung Pandan itu masih eksis, Kak. Masih eksis. Kalau kami lihat kemarin ikut diklat itu sudah 16 angkatan. Sudah 16 angkatan. Nah, makanya kemarin diundang dari Dinas Kehutanan untuk nanam mangrove segala macam. Di mana itu? Oh, siswanya. Ya, nah dari 2018 kami mencoba regenerasi ke pembinaan. Jadi saya serahkan pembina Sispala itu kepada angkatan pertama namanya Bang Ican. Nah, jadi itu berjalan dengan sistem yang ada. Jadi saya konsentrasinya di kegiatan menembaknya, yang organisasi pencinta alamnya kami serahkan ke Bang Ican. Gitu. Artinya saya tadi namanya kita baru kenal ya gitu, istilahnya juga memahami bahwa Bang Ical punya hobi kreatif yang berbeda-beda nih. Dari satu kemarin Sispala, kemudian sekarang menembak. Ini nanya dulu nih, menembak kok bisa kepikiran punya hobi menembak, itu udah awalnya bagaimana itu? Sebenarnya kalau cowok dibilang nembak pasti ada ketertarikan. Pasti ada ketertarikan, sangat ketertarikan berhubungan nembak. Jadi ceritanya memang saya itu kalau ke dunia militeran untuk kayak seragam militer itu saya justru tidak begitu tertarik sebenarnya. Tapi kalau dengan olahraganya, dengan senjatanya segala macam, nah mulai itulah. Jadi awal ceritanya saya dikenalkan
olahraga menembak ini dari teman saya itu 2013. 2013. Itu kita baru main perang-perangan istilahnya, main Main perang-perangan. perang-perangan. Ya, main Oh, oke perang-perangan oke menggunakan oke. airsoft. Oh, Airsoft. airsoft Ya, gun. airsoft Oke. gun. Nah, kita main perang-perangan. Nah, tapi berpikir lagi, kalau kita main perang-perangan, terus gimana nih regenerasi kita? Masa kita tawarin kepada orang tua, kita ajak anaknya main perang-perangan, gitu kan? Iya iya iya. Nah, jadi kami beralih untuk ke olahraga yang namanya tembak reaksi. Oke. Seperti itu. Tembak reaksi itu adalah olahraga individu yang dimana menyelesaikan masalah ada target dan waktu yang harus diselesaikan. Nah, mulailah kami fokus konsentrasi di situ sampai kami mengambil sertifikasi nasional. Itu sertifikasi nasional sebagai atlet tembak reaksinya, itu hubungan dengan airsoftnya, dan juga sertifikasi nasional juri untuk menjadi juri nasional sertifikasi untuk ada perlombaan tembak reaksi airsoft. Nah, biasanya kami dipanggil. Contohnya di bulan kemarin kami dipanggil dari panitia nasional itu yang diadakan kejuaraan tingkat nasional 3 provinsi, Jakarta, Jabar sama Banten, mengadakan lomba nembak nasional di Cilandak. Di Cilandak Marinir. Kami hadir di sana sebagai juri tembak reaksi airsoftnya. Gitu. Sebagai juri kan? Juri nasional, betul. Sekarang kalau juri itu apa sih yang dijadikan kriteria? Oh, ini benar, ini salah gitu. Jadi kembali lagi dunia menembak itu banyak tipe, banyak jenis. Jadi, nah konsentrasi kami sebenarnya memang di tembak reaksinya, fokus konsentrasi kami. Nah, jadi kalau di tembak reaksi itu memang yang dinilai itu adalah targetnya, ada poin-poinnya itu, dan kecepatan menyelesaikan masalah ataupun targetnya itu. Seperti itu. Ada dalam waktu sejam gitu ya maksudnya? Enggak sampai. Oh bukan, Nah, enggak begitu. Bisa. Kalau tembak reaksi itu seberapa cepat dia menyelesaikan sebuah stage-nya itu ataupun arenanya itu, dia semakin besar nilainya dan seberapa besar poinnya itu. Gitu. Itu yang tembak reaksi. Nah, yang kita fokusin sekarang karena tembak reaksi itu memang itu sudah middle up. Unit harga unitnya, propertinya dan segala macam, kita mulai pengen memasyarakatkan orang nembak dengan menggunakan yang ada di rumah. Contohnya orang tuanya ada senapan angin yang buat berburu. Nembak burung biasa. Ya, nembak berburu pakai kokang gitu kan. Nah, itu bisa dipakai untuk olahraga menembak yang namanya hunting 10 meter. Ya, jadi memang yang eskul kita ini itu basisnya itu di hunting 10 meter menggunakan unitnya. Kita bilang unit bukan senjata, unitnya itu menggunakan senapan angin yang pompa. Jadi dia harus pompa dulu. Dulu. Makanya itu basic dasarnya. Basic dasarnya untuk ke jalur perlombaan tembak sasaran. Gitu. Kayak gitu, Kak. Singkat cerita tentang dunia penembakan. Iya. Nah, itu cukup membuat berpikir lah ya bagi baik para orang tua maupun anak-anak. Karena tadi diajarin sistemnya, diajarin konsep, fokus. Bang Ilham nih diam di mana, Ken? Kami dari kecil sampai sekarang itu dia mah ketekok. Ketekuk apa ketekok? Ketekok ya. Kami isa juga diam di ketekok. Makanya kan maksudnya kenal orang tua baik kita secara tadi pada saat itu ai ketekok Kelurahan Kute, kemudian Pangkalalang. Iya, Ketekok dulu AG Merbau namanya. AG Merbau waktu itu ya. Iya. Masuk dalam kelurahan AG Merbau. Desa AG Merbau. Desa AG Merbau. Ketekok itu pemekaran dari AG Merbau. Gitu ya. Nah, itulah lama enggak ingat ingatannya ya. Kemudian sekarang sih desa ya. Sekarang desa AG Ketekok namanya. Tapi desa sudah menjadi kota atau bagaimana sebenarnya? Kita kelakarnya jadi sampai ke sana ya. Desa sudah lewat. Tapi kota belum. Kota belum. Karena kan kalau perkotaan kan otomatis
infrastruktur, berhubungan dengan infrastruktur kan perkotaan. Oke. Yang membuat dia masih menjadi desa apa? Yang pertama kepadatan penduduk yang pasti. Oh, oke. Ya, pertama kepadatan penduduk. Yang keduanya kita lihat selain dari kepadatan penduduk, tentang pendapatan desanya. Pendapatan desa. Ya, pendapatan desa. Nah, kenapa dia lewat dari desa? Karena pendapatan desa di Eketekok sendiri itu sangat minim. Oh, ya. Karena potensi desanya minim. Oh, oke. Makanya kalau kota kan dia definisi kota, pendapatan PAD desanya otomatis kan dari pusat semuanya. Oh, oke. Ya, kalau desa itu kan dia harus mandiri jatuhnya kan. Sebenarnya mandiri. Desa itu harus mandiri untuk mendapatkan sumber pendapatan desa itu sendiri. Nah, gitu. Nah, di Eketok ini tengah-tengah. Iya. Iya, betul. Anggarannya dari anggaran desanya ada, tapi pendapatan desanya minim. Oh, anggaran desanya ada, pendapatannya desa minim. Nah, tapi ada pendapatan desanya tapi minim. Itu. Kalau pendapatan tuh berarti apa? Dari sumber pemasukannya dari apa kalau di desa? Yang sekarang sih kalau di desa itu kan BUMDes, ya kan? Ya, yang jelas sih untuk sumber pendapatan desa itu selain dari anggaran dari negara, ya kan? Itu adalah BUMDes tadi. BUMDes atau partisipasi warga atau pihak ketiga kayak dana CSR gitu kan sebenarnya kan bisa sebenarnya. Tapi pertanyaan Eketekok ada perusahaan besar nggak? Oh iya. Kan tidak ada perusahaan besar. Nah, tapi betul. Kalau seandainya pemerintahan desanya jeli tentang bagaimana kita mendapatkan PAD desa itu dengan sistem multistruktural, komunikasi dengan warga setempat, komunikasi dengan PT-PT di luar dari desa Eketekok, contohnya kayak PT Timah, ya kan? Karena itu kan komplek Timah. Nah itu kan komplek Timah gitu ya yang di situ. Jadi kan sebenarnya bisa diperhatiin gitu ya. Bisa dikondisikan asalkan dengan catatan pemerintah desanya bisa berkolaborasi, bahasa kita berkolaborasi. Nah, dengan pengusaha-pengusaha yang ada di desa Eketekok. Nah, gitu. Iya. Seperti itu. Berarti kita bicara antara pemuda tadi dengan desa itu sendiri. Menurut Abang di sini apa yang harus dikelola? Pemuda itu adalah generasi penerus. Oke. Kalau pemuda ini kita hilangkan atau kita kucilkan, pertanyaannya siapa yang akan ngurus kampung kita? Nah itu tadi, ya. Siapa yang akan ngurus kampung kita? Karena mohon maaf, kita umuran sekarang aja masih mau ngurus desa, tapi kita tidak tahu nanti di umur 60, 70 tahun, kalau kita tidak ada regenerasi, apa yang terjadi di desa kita? Betul. Nah, gitu. Itu sangat penting peran pemuda di desa. Program pemuda sangat penting di desa. Jadi kalau menurut Bang Ilham, Abang nak support apa nih sebetulnya Idang Desa nih kayak gitu? Jadi sebenarnya ada pemikiran kan, pemikiran yang sekarang lagi tren nih. Yang kita tahu tentang integrated farming. Nah, integrated farming itu adalah perkebunan atau peternakan yang saling berintegrasi. Contoh misalkan kita ada miara ayam. Ayam ini ayam petelur. Ya kan? Otomatis ada kotoran. Kotorannya kan bisa jadi pupuk tanaman. Nah, tanamannya kan ada yang busuk, ada yang tidak busuk. Bisa jadi sumber pakan ayamnya. Terus bisa jadi sumber pakan lelenya atau perikanannya atau peternakan lainnya. Itu integrated farming. Kami berpikir sebenarnya potensi yang bisa dimainkan di desa itu dengan konsep desa terpadu tadi kan. Desa terpadu. Ya, dengan desa terpadu, insya Allah ekonomi itu tumbuh dan rakyat sejahtera. Nah, jadi kenapa konsep desa terpadu itu kita mengambil? Karena ini nanti berhubungan dengan sumber pendapatan desa. Karena kita tahu sekarang desa tidak kayak dulu lagi anggarannya.
Yang betul. dulunya 1,2, 1,3, sekarang menjadi 300-an, 200-an. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membangun desa kita dengan anggaran seperti itu? Iya. Ya kita berpikir ya kita harus punya sumber pendapatan lain. Iya. Supaya semua elemen masyarakat merasakan manfaat dari apa yang kita bangun. Gitu. Kak. Ya artinya secara masyarakat di desa Air Ketekok ini warganya cukup banyak. Tadi berapa ribu? Kalau kemarin saya dapat informasi itu 4.300 mata pilih. Kalau bahasanya ya, bahasa mata pilih itu warganya totalnya 4.300 dengan dibagi 3 dusun sama 23 RT dan itu dengan luas wilayah desa itu kurang lebih 513 hektar. 513 hektar. Kurang lebih ya, lebih 513 hektar. Itu yang sudah dihuni berapa banyak? Maksudnya udah dipetakan dengan perumahan atau masih ada lahan-lahan kosong? Kalau di Air Ketekok lahan kosong minim. Ada, tapi sudah punya warga. Ya, ada dimiliki Sudah warga dimiliki warga. ya. Tidak ada lagi pasung-pasung. Pasung-pasung. Nah, pasung-pasung itu memang ada, tinggal kita nanti inventaris. Karena pelepasan, kebetulan kami di Air Ketok itu pernah BPD. Oh, pernah jadi BPD. BPD Air Ketok waktu pelepasan pemakaran Air Ketekok sama Emarbau. Kebetulan kami dipercaya bukan istilahnya ikut tes, itu ditunjuk lah, saya ditunjuk menjadi anggota BPD waktu itu. Anggota BPD. Jadi kami berkunjung kepada desa induk kami, inventaris apa aja yang di Air Ketekok. Jadi memang inventaris di Air Ketekok itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Ya itu yang kami sayangkan sebenarnya kan, termasuk tanah fasum. Itu masih tanda tanya kita semua, masih tanda tanya. Mulai dari itulah kami melihat wah ini sebenarnya kalau dikatakan desa udah lewat desa. Betul. Potensi desanya apanya gitu kan? Kalau sekarang lagi heboh-hebohnya teman-teman desa kita, desa pariwisata. Betul. Apa yang mau jual Air Ketekok nih? Ayo, apa yang mau dijual? Apa yang nak dijual Air Ketekok kan? Nah, jadi itu. Jadi berpikir lagi gimana supaya dengan konsep desa terpadu kita bisa menjual desa Air Ketekok. Dengan apa? Ya tadi salah satunya integrated farming. Integrated farming. Kenapa saya tanya lahan masih ada lahan atau enggak? Berarti petani atau peternak ayam itu ada berarti. Di desa Air Ketekok tidak ada petani. Jadi petani ada. Maksudnya lahannya tidak ada. Mereka bertani di luar Air Ketekok, ada kebun di luar daerah Air Ketekok. Nah, sama juga peternakannya di luar desa karena Air Ketekok ini kan perkotaan kan. Nah, jadi kalau perkotaan, kalau contohnya kita miara ayam, otomatis tetangga kiri kanan kan terganggu dengan aroma. Memang sudah ada tata kelolanya juga. Betul. Nah, sekarang dengan sistem yang kita lihat lah, kan seliburan di TikTok tuh. Yang miara ayam kampung, miara ayam yang aromanya tidak berbau, bagaimana segala macam. Nah itu kan sebenarnya metode peternakan makin canggih sekarang. Makin canggih, sistem perkebunan sudah ada hidroponik dan segala macam kan. Ini yang harus kita lihat jeli untuk daerah perkotaan, desa sebenarnya perkotaan. Gitu. Iya. Berarti yang integrated farming tadi caranya yang dipikirkan oleh Bang Ilham itu tadi dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah dengan lahan sempit. Nah, dengan lahan sempit kita bisa produktif. Jadi simpelnya kita misalkan kita contohkan di dusun di Air Ketekok. Air Ketekok itu kan ada 3 dusun. Contohnya. Nah, satu dusun kita fokuskan misalkan dia ke hidroponik. Hidroponik. Jadi satu dusun itu rumah-rumahnya itu ada hidroponik semua. Ya kan? Dusun kedua kita fokuskan dengan peternakan, misalkan ayam, lele gitu kan. Dusun keduanya. Nah, dusun ketiganya apa? Kita fokuskan dengan marketingnya, menjual barang-barang ini.
Oke. Keluar desa dan dipakai dari masyarakat desa setempat. Nah, itulah makanya peran serta, kalau seandainya konsep BUMDes tadi kita mainkan, peran serta BUMDes itu sangat penting. Karena dia akan memanage pemutaran logistiknya di situ dan pemutaran uangnya di situ. Makanya nanti menjadi sumber pendapatan desa. Dari simple itu aja, kalau warga kita beri arahan, kita beri pandangan ke depan seperti apa, ya berhubungan dengan apa yang diinginkan dari pemerintah pusat, yaitu tentang ketahanan pangan. Betul. Karena kan kalau desanya sudah ketahanan pangannya udah kuat, berarti provinsinya pasti, kabupatennya sudah oke. Provinsinya, negaranya mulai dari bawah ya. Dari bawah. Seperti itu. Kita mulainya dari bawah semua. Nah, kira-kira pemuda di desa itu mau nggak mengerjakan kayak gitu tuh? Sebenarnya mau. Oke. Sebenarnya mau. Tinggal kita mewadahi, Kak. Oke. Nah, wadah ini yang kadang-kadang kita sampingkan. Nggak dilihat gitu. Tidak dilihat. Karena potensi anak-anak muda sekarang itu sangat luar biasa menurut kami ya, yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya, dengan kegiatan eskul. Ya pada saat kami cerita, dia punya pemikiran-pemikiran yang kayak sistem coding lah, sistem AI lah, sistem konsep-konsep yang menurut kita kita sebagai umur sekarang malas lah belajar itu. Nah, kalau kita ketinggalan dengan digitalisasi, kalau bahasa kerennya melek digitalisasi, berarti kita akan ketinggalan. Nah, bagaimana menghilangkan ketinggalan ini? Ya anak-anak muda ini yang kita rangkul, kita bawa mereka, ayo bantu yuk desa kita berkembang menjadi desa digital, desa mandiri, gitu kan, seperti itu. Nah, sambil diawasilah dari orang-orang tua. Iya, tetap ya. Tetap, karena kita tidak diawasi, dia ikutin apa yang ada di dunia. Contoh, kita cekokin AI semuanya nanti, iya kan? Iya. Basic dasarnya kita, tapi batasan-batasannya kan kita harus tahu batasan-batasannya seperti itu. Jadi peran penting bukan hanya anak muda juga, tapi penggerak motor desa itu paling tidak ada anak mudanya di situ. Iya. Wajib ya. Wajib. Karena kita bicara Indonesia Emas 2045. Gitu. Nah, saya tuh tertarik kenapa tadi kita bicara di depan bagaimana ilham muda, gitu ya, berorganisasi, kemudian membina, bukan hanya membina, awalnya berorganisasi itu sendiri, pramuka, sispala dan sebagainya. Kemudian sempat menjadi pembina sispala. Kemudian sekarang juga membina anak-anak muda untuk menembak tadi ya, menjadi pendidik di ekskul menembak. Nah, kita bicara apa namanya istilahnya, kemudahan atau ketidakmudahan anak muda ini untuk dirangkul itu tadi ya. Artinya ketika mereka sekarang nih udah di dunianya mager gitu, pakai HP untuk kegiatan fisik itu, menurut Abang mudah nggak sih gitu? Mudah-mudah sulit sebenarnya. Mudah-mudah sulit. Oke. Sulit. Gimana Jadi, itu? Sebenarnya untuk ini pandangan saya. Pandangan saya untuk mengguide teman-teman kita, itu kita wadahi. Pertama wadahi. Yang kedua, kita beri ruang untuk mereka berkreasi. Dan ketiga, kita beri panggung. Kita beri panggung mereka untuk mengeksplorasi apa ide mereka. Jadi saya contohkan, misalkan kita punya potensi desanya yang berhubungan dengan keolahragaan. Olahraga. Nah, olahragaan. Kalau berhubungan olahraga, berarti kan kita harus punya event. Event olahraga. Nah, olahraga event itu kan nggak satu orang mengadakannya, melibatkan banyak orang. Nah, pengurusnya siapa? Ya kepemudaan. Mereka ikut serta.
Tapi bukan ikut serta hanya sekedar sebagai panitia atau bukan, Bu. Mm-mm. Kita ajarin sistemnya, Oke. bagaimana buat sistem organisasinya, Mm-mm. bagaimana buat proposal, bagaimana Mm-mm. kita menghadapi orang-orang, Mm-mm. bagaimana kita misalkan menghadap para pejabat-pejabat, sistemnya seperti apa yang harus Mm-mm. kita lewati, segala macam kan, bentuk tim kekeluargaannya seperti apa supaya event ini bisa bermanfaat untuk warga dan lingkungan sekitar desanya. Iya, Gitu. iya. Berarti disebut sulit enggak lah ya. Ya, kita kan bicara positif ya. Artinya kalau kita bicara negatif ya nggak maju-maju gitu ya. Kalau suatu saat desa itu sendiri menjadi kota atau kemudian hari ini masih desa Aik Ketekok. Betul. Besok harusnya sudah menjadi kelurahan. Ya. Menurut Abang yang pernah berada di dalam sistem itu kan? Ya. Nah, menurut Abang apakah memang sudah bagus ke kelurahan atau memang belum siap? Artinya dia butuh satu hal gitu untuk dia menjadi sebuah kelurahan. Itu gimana itu? Yang pertama sebenarnya kembali lagi ke warga. Oke. Ya, kembali lagi ke warga itu. Kalau warganya masih memegang teguh ini menjadi desa Aik Ketekok. Iya. Ya, itu warga. Oke. Warganya harus kuat, komitmen untuk desa. Tapi pertanyaannya, pemerintahan desanya siap nggak untuk mengolah sistemnya? Karena berhubungan dengan pendapatan desa tadi. Iya. Ya, karena kalau pendapatan desanya tidak ada, bagaimana infrastruktur pertumbuhan ekonomi berkembang di desa itu? Ya kan? Iya. Otomatis akan diliriklah dari kecamatan sama kabupaten. Oh udahlah, desa kamu nggak mampu, warga Aik Ketekok khususnya pemerintah desanya nggak mampu. Ya udah kita bikin kelurahan. Nah kalau kelurahan kan itu struktural. Dalamnya PNS semua. Iya kan. Nah jadi yang aktifnya tadi siapa? Ya memang warga. Tapi warga kan dibatasi dengan ruang lingkupnya, birokrasinya tadi. Tapi kalau desa, warga itu mengeksplorasi sebenarnya itu bisa apa yang kamu mau bisa dengan aturan-aturan yang ada. Gitu. Artinya kita harus bagaimana caranya nih merangkul warga ya. Kalau kamu kalau kamu mau ini desa dan kita masih diberi kesempatan untuk mengelola, ayo kita kompak. Kita kompak. Makanya harus satukan visi. Iya, satukan visi. Apa visinya? Visinya apa? Boleh ya nanya visinya apa? Kalau kita ambil garis lurusnya, visinya itu untuk pertumbuhan kesejahteraan warga. Iya. Kita maunya tadi kan kita bicaranya kenapa nggak mau jadi kelurahan, mau jadi desa supaya sejahtera di desa itu. Semua elemen itu merasakan manfaat dari desa itu tersebut, Kakak. Ya, percuma ada desa tapi tidak semuanya elemen masyarakatnya tidak merasakan manfaat dari desa tersebut. Ya kan? Itu yang menurut kami agak, kamu udah dikasih wewenang dari pusat. Contoh yang kemarin uang luar biasa besarnya. Betul, pada saat itu ya. Besarnya itu. Terus apa yang kamu beri untuk wargamu? Ya kan, apa yang kamu untuk beri wargamu? Nah, ini bahasa konsepnya desa ya. Nah, jadi tinggal kita lagi sebenarnya untuk menyatukan dan peran serta dari masyarakat, tokoh pemuda itu untuk ini loh visi kita yang awal tadi, bahwa kita pengen desa kita itu warga itu merasakan manfaat dari pembangunan, manfaat dari pertumbuhan ekonomi, kesejahteraannya, supaya desa ini akan bertumbuh menjadi desa yang mandiri. Iya. Tidak ada, kami nggak takut, nggak ada anggaran dari pusat. Loh, PAD kami besar kok. Nah, ini saya contohkan. Kemarin waktu kami di PPD dan di pemerintah desa, kami kunjungan ke desa yang ada Candi Prambanannya. Nah, itu kan di Jogja itu. Gimana PAD-nya itu? Dari kunjungan itu tadi ya. Segala macam, walaupun itu nanti ada pusat, tapi kan ada pembagian hasilnya. Betul. Nah, contoh lagi yang di daerah Taman Safari.
Taman Safari yang heboh kemarin itu, bahwa kepala desanya ada Alphard untuk desanya. Wih, Itu iya benar Bu, benar-benar. benar. Karena memang pendapatan desanya dari sumbangsi dari CSR-nya itu besar. Karena tapi perusahaan-perusahaan besar itu kan. Nah, tapi kalau desa-desa kecil seperti kita, apa yang harus kita lihat potensinya gitu kan? Potensi desa itu apa? Nah, di Belitung memang potensinya wisata. Tapi kalau di kota, di tengah, apakah bisa kita jual tempat kita? Bisa. Contohnya, Air Merbau. Air Merbau itu ada pulau purun ya. Ya, ada pulau purun kan. Itu kan potensi. Betul. Yang diolah dari pemerintahan desa, dari BUMDesnya, biar mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan. Itu contoh. Kan masih banyak. Itu walaupun desa, tapi kan udah ke kota posisinya. Iya. Ya, artinya sangat-sangat tipis nih antara desa dan kelurahan di Aiketekok ini. Sangat. Itu ya? Kalau misalnya kata DPR, mohon izin DPR Bupati mentok Palu, tok besok jadi kelurahan misalkan. Iya. Ya karena ngapa nggak bisa mandiri gitu loh bahasanya kan, bahasanya gitu kan bisa terjadi. Iya. Nah, bisa terjadi karena memang sumber pendapatan desanya minim. Betul. Dengan anggaran yang dikucurkan sekarang ya hanya untuk bayar, masa kita betul bayar apa gaji ya bahasanya kan, bayar gaji aja. Tapi untuk infrastruktur segala macam kan sangat minim. Gitu Kakak. Iya. Saya tertarik dengan apa tadi, integrated farming itu kan artinya apakah ini hanya sebatas ide atau sudah pernah ada gerakan atau kemudian sudah pernah ada ya yang dilakukan mungkin? Kalau secara pribadi saya melakukan di rumah. Oke. Awalnya scroll TikTok kan. Scroll TikTok gimana di rumah itu kita tidak lagi beli telur ayam kampung dari luar. Oke. Nah, jadi kami coba beli bibit ayam kampung yang pertelur, kami coba, dan juga kami coba beli bibit telur lalat BASF. Telur lalat BASF itu bisa menjadi alternatif utama untuk pengolahan sampah organik tercepat. Oke. Nah inilah yang akan kita sinkronkan. Jadi kalau seandainya setiap rumah warga tadi ada sistem integrated sendiri di rumahnya itu mereka akan merasakan manfaatnya. Pertama, mereka nggak bakalan beli telur ayam lagi. Karena tiap hari bertelur ayamnya. Ya kan? Udah hilang nih. Nah, pakan ayamnya dari mana? Ya dari sampah tadi. Sampahnya bisa terurai atau tidak terurai? Bisa terurai. Yang mana? Ya contohnya kayak nasi, sayur-sayur basi. Ya diurainya dari siapa? Bisa langsung ke ayamnya, bisa dengan lalat BASF-nya. Ya, jadi kalau lalat BASF itu kan ada maggot kalau kita istilah sekarang, maggot-maggotnya itu. Nah, maggot ini yang menjadi pakan ternaknya lagi. Nah, kalau ini dikelola terus Kak, satu rumah itu, ya alhamdulillah kami kalau telur ayam itu ayam kampung ya. Ayam kampung kami nggak beli lagi, nggak beli lagi ayam kampung telurnya. Nah, kalau mau ayam kampungnya kita potong ya itu tergantung kita nanti membabiakan kan, tinggal beli alat penetas telur segala macam. Nah, itu kami lakukan. Nah, sampai detik hari ini karena kemarin musim panas, lalat BASF ini dia memang harus punya suhu rata-rata. Nah, jadi telurnya itu tidak berkembang biak. Nah, jadi lalatnya tidak produksi lagi. Jadi kita fokus ke makanan yang alternatif lain, ya kayak sampah rumahan. Contohnya kayak kita ada apa? Yang kelapa-kelapa parut-parut itu kita datangin aja. Itu ada yang beri, ada yang harus beli lah ya gitu. Ya itu kan pakan alternatif sebenarnya. Nah, atau tetangga kiri kanan yang buang sampah di mana? Ya kan kita tinggal buat kalau ada sampah nih tolong dipilah ya. Gitu kan. Ini untuk sampah basahnya beri kami ya.
Iya, Nah, gitu. Keren ini. Nah, Waduh. inilah yang menjadi konsep kami pemikiran kenapa harus jadi desa terpadu. Nah, itu dia. Karena desa terpadu ini menurut kami bukan lagi smart village. Kalau bahasa smart village itu kan harus digitalisasi. Iya. Tapi kalau desa terpadu itu ya hal-hal yang sederhana yang biasa kita lakukan di rumah sebenarnya bisa dimasyarakatkan. Bisa dimasyarakatkan. Dan kalau ini berhubungan dengan perut, ya dapat duit gitu. Dapat duit. Nah, berhubungan dengan pemerintah desa, kita punya BUMDesnya. Udah kebanyakan, masa satu dusun udah produksi telur semua, mau jual kemana? Iya. Peran serta pemerintah desa, BUMDesnya yang kerja. Itu sini telurnya, kita bantu jual ya. Iya. Jualkan Bu Tanti gitu. Gitu. Betul. Peran aktif BUMDes itu sangat penting untuk kesejahteraan lingkungan masyarakat. Iya. Berarti ini tinggal running gitu aja kan? Ada kendala nggak mungkin? Apa yang sebetulnya? Oh, hanya sosialisasi. Dan menyatukan pandangan, paradigma kalau kita bilang. Menyatukan pandangan gimana supaya di rumah Bapak Ibu ada yang bisa dihasilkan dan tidak mengeluarkan uang dari kantongnya. Betul. Karena ini emang kita lakukan putarannya begitu. Gitu. Bisa aja dari ayam ada lele. Bikin lele yang sekarang beli terpal kotak gitu kan. Iya, enggak perlu halaman luas gitu kan. Makanya sekarang di kota-kota kan bahasa integrated farming itu memang konsepnya memang luas kalau di luaran, di luar negeri. Tapi kalau perkotaan kayak Jakarta gimana lahan-lahannya? Ya mereka integrated farmingnya itu di dek lantai atas itu. Bikin hidroponik lah, lele lah di situ kan. Iya. Kalau hidroponik tadi untuk tanaman udah dilakukan? Kalau tanaman secara detail belum. Tapi kami pernah melakukan di Sispala. Oh, itu ya. Waktu di Sispala. Nah, tapi bukan sistem air yang mengalir. Jadi pemanfaatan barang bekas. Kayak botol-botol aqua. Nah, tapi menggunakan pupuk yang AB mix itu. Ya, pupuk AB mix itu kan tinggal campuran air berapa itu. Ya, alhamdulillah itu berhasil. Di angkatan berapa itu saya ingat. Angkatan 3 atau 4 kami lakukan. Waktu itu kita ada pawai. Masih ingat saya itu, anak-anak Sispala itu angkatan 3-4 itu bersemangat sama greenhouse-nya dibawa dari mereka. Dan hasil panennya itu, hasil tanaman itu dipajang-pajang, masih di situ, masih bersegar-segar kayak pokcoy, sawi, segala macam itu. Dan itu kalau kita lihat ini sangat berpotensial. Contoh misalkan tetangga kiri kanan aja. Yang satu nanam sawi, satunya nanam sayur lain. Kan bisa barter. Sayurnya bisa nak lauk apa hari ini? Aku nak lauk sawi. Oh, tukaran yuk, kan sebelah. Gitu. Oh, aku hari ini ada telur. Yang sebelah belum ada telur. Tukaran yuk telur yuk. Sayurnya tukar. Siapa tahu nilai rupiah tidak berguna lagi gitu ya, terpaksa berat telur kan sawi gitu. Kan intinya kan ada win-win solution di situ untuk bagaimana solusi pada saat zaman sekarang dengan kita tahu lah beli tong kiape kan. Nah, itu. Beli tong kiape. Tapi kita bisa meminimalisir pengeluaran kita. Gitu. Betul. Ya, sebetulnya ini ide yang sangat bagus, kreatif. Meskipun tadi di awal Kak Tanti nyebutnya kita nggak usah berpikiran negatif atau kemudian positif thinking aja ya. Tapi kita bicara masalah kendala. Ada nggak kira-kira kendala? Kendala pasti ada. Pasti ada kendala. Misal pasarana atau apapun. Ya. Yang jelas paradigma. Pola pikir itu. Malas tinggal beli ke pasar. Iya. Yang pasti berhubungan dengan pola pikir warga. Pola pikir anak muda. Nah, itu. Nah, itu yang harus kita satukan. Bahwa dengan konsep ini
kita merasa terbantukan, baik pun di keluarganya sendiri, di lingkungan keluarganya, dan lingkungan sekitar. Gitu. Nah, kendalanya cuma pertama paradigma. Iya. Tentang pola pikir. Iya. Kalau hal ini dibuat sulit, ya jadi sulit. Iya. Tapi kalau kita simpel kok, karena ada yang sudah melakukan, ada yang sudah melakukan. Nah, kalau sudah melakukan berarti tinggal coba. Trial error kan pasti ada, Kak. Ya kan, jangan sampai enggak dicoba gitu. Nah, ada kalau bahasanya kita itu kan ada analisa 1, analisa 2, ada solusi 1, solusi 2. Itu yang harus kita. Bukan hanya sekedar beri masyarakat ini harus kayak gini ya. Ya, mungkin enggak anak masyarakat. Oh, semuanya harus nanam hidroponik. Oh, enggak semudah anak pasti. Nah, itu tadi. Nggak bisa. Mungkin kalau ada yang ngedengar ini enggak semudah itu gitu. Pasti begitu gitu. Iya. Dusun 1 harus begini, dusun 2 harus begini, dusun 3 harus begini. Pada begini. saat kita kumpulkan di forum masyarakat, kita tuh ini loh, gitu, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Nah, siapa penggerak ke bapak-bapak, ibu-ibu udah usah. Ada anak-anak muda kita beri ruang. Itu maksudnya. Oh, dia ada Karang Taruna. Iya. Oh, dia bisa jadi pengurus BUMDes. Iya, betul. Jadi bukan bapak-bapak ibu-ibunya, bapak-bapak ibu-ibunya ya ngurus yang di rumah aja lah. Iya. Tapi kalau sistem strukturalnya gimana ngejual produknya, kita harus serahkan ke anak-anak muda yang pemikirannya yang sudah luar biasa menurut kami ya. Iya, karena memang ngurusin anak muda ya. Betul. Apalagi kita udah ya kita ngeliat sekarang di depan mata kita, Kak. Live TikTok yang kita sekarang lakukan. Ada gift segala macam itu. Sudah ada gift belum? Iya kan? Siapa tahu ini asuhannya Pak Ilham. Ada yang nonton mungkin ya, kemudian ngasih gift, kemudian semangat Pak Ilham. Kita akan melakukan itu integrated farming begitu ya. Karena tadi keren Pak kalau pengelolaan sampah itu. Kami kebetulan udah yang berapa kali kita ya bicara mengenai kedua ketiga dengan Pak Ilham. Ya, artinya mungkin mendapat cemoohan ya, dari pemirsa, bercakap masalah sampah gitu ya. Enggak penting-penting amat, tapi ini luar biasa. Nah, sampah itu sangat, kalau pemikiran kami ya yang simpel sebenarnya. Sampah itu kalau seandainya kita buat perdes, bukan perbub ya. Kalau perbub kan skalanya besar. Tapi kalau perdes membuat pengolahan sampah, kita buat perdesnya, contohnya pengolahan sampah harus dipilah di rumah masing-masing. Nah itu, yang membuat itu kadesnya. Nah, bagaimana caranya? Ya udah, kamu kalau sampah basahnya nanti diambil dari tim BUMDes untuk mengambil sampah-sampahnya. Iya. Diolahlah dari tim BUMDes. Untuk apa? Tadi masuklah lalat BSF tadi untuk mengolah terurainya. Dia jadi pupuk. Iya. Nah, sampah non organiknya apa? Ya ada urusan lagi BUMDes dengan yang kita kenal dengan bank sampah. Ya kan? Tapi kan bukan pengurus BUMDes yang milah, warga yang milah. Betul. Jadi datang itu udah nimbang, mereka udah nimbang sendiri. Iya. Botol-botol plastiknya yang sudah kita kasih tahu. Oh, ini bolehnya yang polietilen yang apa, botol apa. Betul. Tapi kalau itu kita sosialisasikan dan ada perdesnya, ya insya Allah itu mereka akan, aku nak beli teluk, BUMDes, tukarlah kan butul deh. Iya, kan ada bank desa, ada bank sampah. Sedangkan di bank sampah ada nilai kan, nilai rupiah kan. Beli teluk lah aku. Nah, itu yang berhubungan dengan misalkan tidak ada sistem integrated farming. Iya kan? Tapi kalau ada integrated farming, sampah ini diolah untuk yang lain lagi. Diolah dari untuk apa? Ya mereka tinggal ambil cash tabungan yang mereka dapatkan tiap bulan. Nah itu, pola-pola ini yang mungkin yang harus kita pikirkan sebenarnya simulasi, Kak. Kalau hanya sekedar teori, tidak ada simulasi dan sistem bahasanya tuh alur flowchart kalau bahasa kita, alurnya itu benar, ya mungkin siklusnya benar. Tapi kalau ada siklus yang satunya tidak benar, ya mungkin berhenti. Nah, ini siklus ini yang harus kita benerin. Sistem kalau kita nyebutkan. Betul. Sistemnya harus benar. Gitu, Kak. Saya yakin beliau bisa melakukan karena tadi melatih anak untuk fokus, kemudian nembak.
Ini kan dilatih. Iya. Dilatih dan gak semudah itu juga ya tembak. Ada dilatih cara memegang. Betul. Ada dilatih cara melihat. Membidik. Ya, membidik. Ada dilatih cara mengontrol emosi. Ya. Betul. Betul. Apalagi kalau yang tembak apa tadi namanya? Tembak reaksi. Tembak Wah, reaksi. itu bergerak kemana-mana. Bergerak kemana-mana nih. Kalau kita ngobrol ngelakar ini gitu ya dengan biak muda, mereka matanya begini. Game ya Bu? Gitu kan? Bukan games, ini beneran gitu kan? Karena anak-anak muda sekarang juga fisik yang harus dilatih. Betul. Termasuk mengelola sampah. Ya, artinya mereka melakukan sebuah kegiatan fisik positif ya. Abang membina Sispala, anak muda pencinta alam. Gimana bicara kelestarian di sebuah desa menurut Abang? Karena sampah tadi ya. Sampah tadi kan menjadi sebuah kelestarian ya. Artinya ini nyambung kan? Cerita kita nyambung kan? Dari Sispala, Abang memang menembak, kemudian Abang memahami sistem-sistem integrated itu di desa. Jadi memang untuk masalah lingkungan ya tadi pengolahan sampah salah satunya. Kalau ini kita edukasikan ke warga, itu bisa insya Allah ya dengan sabar, dengan ada sistem, dengan ada pengolahan. Dan Abang udah role model juga kan, udah membuat itu. Dan yang penting transparansi. Iya, betul. Duit aku ada berapa? Makainya berapa? Duit orang teh no dipakai berapa banyak ya, gitu. Transparansi. Karena kepercayaan warga itu adalah poin penting juga di pemerintahan desa. Kalau kita transparansi kita masih ada yang ditutup segala macam, ya mungkin ada keluhan di warga tentang misalkan pendapatan desanya atau gimana ya kan. Nah itu yang harus kita buka lah warga. Oh ternyata pendapatan desa kita gini. Oh wajarlah kita tidak dapat membangun jalan setapak misalnya gitu kan. Memang belum sampai gitu ya. Gitu, atau gimana. Nah tapi kan ada solusinya. Solusinya gimana? Oh kita tidak cukup anggarannya, jalan setapaknya kita dapat. Ya udah kita ceritakan pula dengan dana aspirasi, dana pihak ketiga. Oh ya. Kan bisa. Dan itu diperbolehkan. Di aturan-aturan ya. Nah, aturannya kan memang banyak rentetannya. Tapi misalkan kalau seandainya jalan setapaknya hancur, warganya pengen menikmati. Tapi duitnya tidak ada dari desa. Caranya gimana? Caranya gimana? Kembali gotong royong. Nah, itu memanajemen 4.000 orang tadi. Gotong royong. Nggak mungkin nggak ada gitu kan? Nggak mungkin nggak ada yang peduli dengan jalan setapak ini. Betul. Orang dilalui bersama kok. Gotong royong tetap kembali lagi asas musyawarah mufakat dan gotong royong. Iya. Karena ya kita tahu sekarang yang zamannya hanya sekedar online segala macam, komunikasi aja lewat WA bertetanggaan kan kadang-kadang. Iya, sama lah. Udah usah bertetanggaan kan pelakian ke yang orang lagi bertetangga di mana? Keluar rekaman apa? Iya. Nah, komunikasi ini. Gotong royong itu mengembalikan ruh silaturahminya juga lagi. Anak-anak kita juga udah nggak pegang HP tapi dia berinteraksi juga. Punya interaksi, terus dia punya fasilitas misalkan. Betul. Kita beri, pasti nanti akan main dengan kayak dulu lagi. Iya. Walaupun proses ya. Tapi kalau kita lakukan ini, ada taman bermain segala macam. Misalnya contoh yang kita lakukan minggu pagi olahraga bersama, senam segala macam kan. Itu kan menimbulkan keeratan keluarga. Gitu kan. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi Bang, apa namanya? Kalau kita bicara kampung gitu ya. Dari tahun ke tahun Abang di situ lah gitu ya. Perkembangan perumahan timah air ketekok itu nggak bisa dijadikan ide kreatif apalagi gitu. Bisa. Oke. Bisa. Gimana itu? Komplek PT Timah itu sebenarnya kan ikonik. Nah, itu. Ada rumah papannya. Oke, masih ada. Masih terhitung berapa banyak? Kalau terhitung sih
pakai jari itu. Masih pakai jari lah, Oh, masih. enggak banyak Nggak banyak lagi. lagi karena kan Oke. karena sudah dimiliki bukan dari mantan karyawan PT Timahnya Oke, kan. Nah, jadi tapi ada beberapa rumah yang modelnya itu masih model yang lama. Yang Dan model masih dihuni. masih dihuni. Nah, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan kemarin dengan ngobrol dengan Pak Ci, ngelakar dengan Pak Ci, itu bisa jadi apa namanya? Guest house ya? Apa namanya? Homestay. Homestay. Orang nak beranjuk Orang di beranjuk situ, di situ, ingin bernostalgia gitu tentang ya. padang orang luar kan datang ke situ, kita Oh, buatkan homestay Iya, yang suasananya emang suasana zaman zaman dulu. jayanya PT Timah Iya, dulu gitu masih kan. ya benar-benar ada kamar nggak sih ya waktu itu? Ada ya? Ada. Kamar mandi lengkap segala Iya, macam kan. iya, Kan iya. memang rumah Benar. papan gitu kan Iya, konsepnya iya. gitu. Nah, ternyata kemarin sempat ngobrol dengan salah satu Kawan-kawan di kawan-kawan podcast di ya. podcast gitu. Oh, di Manggar ternyata ada gitu kan. Iya, dijadikan homestay Dijadikan itu. rumah homestay gitu kan. Nah, itu Itu. kan potensi sebenarnya Betul, kan. betul, Potensi. betul. Aku iya juga ya terpikir. Mulai tetap pikir situ. Tapi Penguatan lah jadinya. penguatan gitu. Jadi kalau seandainya ini berjalan ya kita punya homestay yang benar-benar ini loh tim PT Timah dulu tuh stafnya di sini. Iya, gitu. iya, iya. Berarti tidak dipungkiri sebenarnya bisa wisata tuh desa. Ya kan? Makanya Bisa jadi desa wisata potensi kan jadinya. potensi desa itu kan nggak mesti harus wisata sebenarnya. Sebenarnya dalam tanda kutip. Ya. Tapi dikemasnya bisa jadi wisata minat khusus. Iya, betul. Contoh tadi kayak homestay. Iya. Yang kedua, kita punya lapangan. Ini contoh air ketekok ya. Oke. Ketekok. Kita punya lapangan bola. Lapangan bola itu kan menjadi spot pusat olahraga. Oke, betul. Nah, sekarang lagi tren-trennya ini Kak, spot tourism. Hanya itu ya. Ya, spot tourismnya apa? Yang kita lagi heboh aja kita, yang lagi lifestyle aja sekarang. Lari. Iya. Kalau bikin event lari di Ketekok gimana? Iya ya. Terus kita bikin event lari. Kita kerjasama dengan Dispora, kerjasama dengan teman-teman runner. Betul. Nah, startnya di lapangan bola Ketekok. Lapangan bola Ketekok itu jadi senternya. Ya. UMKM Ketekok itu kita fokusin di situ. Iya. Nah, dengan kerjasama dengan para UMKM yang kita kerjasama. Ya. Tapi kan tetap utamanya di situ. Kira-kira perjalan nggak? Ya. Dengan konsep spot tourism. Ya. Spot tourism keliling rumah-rumah Ketekok teh no lagi ada bunyi bapak itu kalau dikelilingi mungkin lebih dari 5 kilo kalau. Iya. Dikelilingi dari Ketekok misalnya dari lapangan bola kita mutar. Terus yang diundang itu yang mantan pernah diam ya, di situ. Anak-anaknya ataupun yang seperti lagi di luar Belitung ya ini di luar Belitung mungkin ada yang anak mantan PT Timah yang pernah diam di Ketekok gitu. Benar, seperti gitu, itu. Nah. Bisa juga jadi sponsor nanti kegiatan integrated farmingnya. Amin. Insyaallah. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara konsep, kalau bicara tentang pemuda, ini lah banyak yang dipikirkan oleh Bang Ilham ya. Iya. Masih bisa menunggu kawan-kawan biar kompak tadi. Yuk kita sama-sama kerja ini karena tidak bisa seorang gitu. Iya. Nah itu. Tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Jadi makanya harus ada semua lini masa. Betul. Baik pun itu kepemudaan, orang tua, kedinasan. Jadi memang bukan kita gawe sendiri. Bahasa atau one man show, tidak bisa itu one man show. Karena memang ini butuh kolaborasi kalau bahasa sekarang itu kan. Kalau kolaborasi ini berjalan insya Allah semua apa yang kita tuju bisa tercapai gitu. Iya. Gitu. Ini mestinya ada kawan-kawan dari Ketekok ini ya yang harusnya ada itu. Oh, ada Bapak. Bapak ada yang nak disampai ke misal enggak? Iya, menyemangati aja ini, Pak. Jadi alhamdulillah Bang Ilham ini dengan banyak ide-ide ya terutama untuk anak muda tadi kita support lah Bang. Artinya kalau kita bicara kendala hanya memang
Ya kalau paradigma jangankan untuk satu desa ya, satu kabupaten aja, untung kemari ada nobar gitu Bang. Itu artinya untuk, membuat paradigma orang, "Yuk kita berolahraga." Tapi sebenarnya bukan berolahraga itu, nonton olahraga bersama gitu ya. Duduk enggak fisiknya yang digawe. Nah ini kan mungkin apa namanya, saya coba lempar tapi nggak ada yang mau menyampaikan? Oke, boleh. Silakan. Silakan ada pemirsa kita yang sedang hadir juga di offline Kedai Pak Ita, mungkin mau masukan ya, kita kelakar-kelakar dengan Bang Ilham, mungkin ide atau nyebut mun kau ide gitu ini ndak bagus ini, bisa. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menilik tentang kelakar ini pun kelakar Bang. Iya. Bukan kelakar. Jadi pertama kondisi desa Air Ketekok saat ini yang menurut Bapak selaku warga di sana itu ikon mendasar UMKM kecil yang akan dimunculkan gitu Pak ya. Yang akan dimunculkan sehingga menjadi UMKM ini punyanya masyarakat Air Ketekok. Jadi sebagai perbandingan, ini pun kelakar Bang. Sebagai perbandingan, ketika ada kegiatan UMKM seperti yang baru lalu ya serentak itu, apakah di situ semua penjualnya itu orang masyarakat Air Ketekok? Sejatinya UMKM itu kan milik warga desa yang berjualan, Pak. Pembelinya ada luar desa. Tetapi yang sejauh ini yang pernah terjadi, masyarakat desa sana membeli UMKM-nya orang yang datang gitu loh. Nah, saya punya ide nih Pak, kalau diizinkan Pak. Ya. Jadi kedepannya bagaimana kalau seandainya disetujui, ini saran saja Bang, kita punya UMKM, seandainya RT ini kita ada bazar nih, kalian produk apa? Gandum yang digoreng pakai cuka mungkin masih ada yang mau. Sehingga yang datang itu orang luar yang belanja di UMKM-nya Air Ketekok. Iya. Nah, lalu ketika mau ramai kan, maunya ramai nih. Itu usul saya penyanyinya itu dari desa lain Bang. Oh siap. Hari ini misalnya UMKM-nya kita menikmati kreasinya warga Air Ketekok. Mungkin ada getuknya, ada apanya. Gitu. Nah, kemudian penyanyinya diumumkan tuh Bang. Untuk kami pinjam penyanyi yang terbaik dari desa B. Jadi artinya yang desa luar datang mau lihat si penyanyi ini, kan ramai itu Bang. Iya. Yang kita butuhkan hanya tiket masuk Bang. Sama yang terjadi dia bayar lapak tuh. Tapi kalau warga desa kan tidak bayar Bang. Sehingga dengan sedikit orang bawa uang misalnya 25.000, bawa istri dan anaknya cukup makan yang ada di sana. Inti mereka lihat hiburan loh Pak, sebetulnya. Sebetulnya di bazar itu dia lihat hiburan. Sebagai perbandingan juga, ketika tidak ada musik besar seperti yang top, kan sepi itu Bang. Iya. Tetapi dengan metode ini insya Allah, besok ada penyanyi kita dipinjam 5 orang dari desa Air Ketekok. Warganya nonton itu Pak, nonton orangnya. Entah itu dia nyanyi campaknya, entah lagu tembang kenangannya. Jadi yang diharapkan mereka memancing orang datang untuk melihat kreasi yang kita pinjam. Yeah. Jadi mudah-mudahan kalau ini terjadi, yang dibilang judul tadi ini bagus nih Bang. Jadi sendirinya ekonomi kecil tumbuh dia. Jadi yang datang ke desa Air Ketekok itu orang luar yang melihat si penyanyinya. Karena jujur Bang, datang sana kan untuk lihat musiknya Bang. Musik ya. Karena saya pemain musik juga kan. Jadi kalau musik kita jelek, musik ini misalnya musik si A misalnya, kurang bagus kok, kurang seksi itu anunya, sepi Bang. Tapi kalau kita berpelat tadi, itu penyanyi desa kami dipakai Air Ketekok tuh, kami mau nonton nih. Nah, jadi saya berharap judul abang ini bagus Bang.
Ini saya rasa nggak ada saingannya, Pak. Mhm. Ini pas ini, susah cari saingannya tema malam ini. Jadi terpadu ya terpadu beneran. Jadi misalnya kan warga desa Bapak, goreng kacang taruh di situ. Sambil beli kacang dia nonton penyanyi mereka. Nah sebaliknya juga nanti desa lain minjam penyanyi Ari Ketekok gitu, Pak. Jadi saya berharap usul ke depannya judul ini sangat pas, Bang. Jadi kita mulaikan dari kecil dulu. Iya. Jadi usahakan dipastikan bahwa yang datang ke desa Bapak itu orang belanja jualannya warga Bapak gitu, Pak. Nah, itu kira-kira kalau salah mohon maaf, ini hanya kita kelakar-kelakar aja ya. Jadi saya rasa saran saya begitu aja, Pak. Mohon tanggapannya, Pak. Terima kasih. Iya, oke. Dapat dipahami itu tadi maksud beliau ya. Nah, artinya tadi itu udah mau jadi pertanyaan Pak tentang UMKM tadi gitu ya. Kalau saya langsung nambahin aja. Punya nggak pemikiran ini kan banyak nih di desa pasti UMKM. Data bahwa sebelah sini restoran A, sebelah sini rumah makan B, sebelah sini. Itu apa yang dipikirkan? Apa termasuk pengelolaan sampah mereka juga? Karena kalau restoran UKM pasti sangat banyak itu. Betul. Itu yang harus kita data. Apalagi kalau kata Pak Yosep tadi ada lagi nih pengelolaan ya kalau sekarang tuh musim dari bazar ke bazar gitu ya istilah masyarakat Belitung ini. Nah mungkin ini harus sesuatu yang berbeda gitu yang akan dilakukan dengan anak muda tadi gitu. Gimana nih Bang Ilham? Jadi sebenarnya ide dari Bang Yosep itu sangat bagus karena kan bahasanya gini, kita menarik warga desa lain untuk masuk ke desa kita dengan salah satunya penyanyinya tadi ya. Nah gitu kan, dengan penyanyinya tadi mungkin itu nilai plusnya. Jadi kita bisa memberi ruang ke desa tetangga untuk memperkenalkan salah satu SDM bahasa kita. SDM itu kan kalau penyanyi itu SDM ya Pak ya. Nah, SDM. Jadi kita punya SDM yang berhubungan dengan dunia seni gitu Pak ya. Dunia seni. Nah gitu juga dengan desa yang akan penyelenggaranya. Ya otomatis kan mereka juga ada orang-orang seninya. Ada orang-orang seninya ya kan. Apalagi Ayah Ketekok itu. Banyak Ayah Ketekok. Kalau Ayah Ketekok itu kemarin saya scroll podcastnya Pak Hitam juga ada Bang Iske. Iya benar. Wah itu orang-orang luar biasa gitu kan. Ada almarhum Pak Sidik gitu kan. Jadi memang ada Pak Candon yang main organ, ada Pak Tatat gitu kan. Jadi memang benar. Jadi memang sebenarnya kalau kami lihat sebenarnya Ayah Ketekok itu desa yang komplit. Iya, betul. Yang pertama kita lihat dari segi pendidikan. Iya. Ini bukannya kami nak cerita tentang desa Ayah Ketekok gitu kan? Iya. Pendidikan aja. Ayah Ketekok itu ada PAUD. Ada TK. Ada SD. Ada SMP. Ada SMA. Ada kampus. Wih, semua ada itu. Benar. Jadi pertanyaannya, Ayah Ketekok itu desa yang luar biasa. Karena setara Kabupaten Belitung, desa ada kampusnya cuma Ayah Ketekok gitu. Benar. Ya gitu kan. Yang ada kampusnya gitu ya, ada Ayah Ketekok. Nah ini untuk pendidikan aja sebenarnya kalau ini menjadi potensi sebenarnya potensi jual. Ini sebenarnya bisa kita jual untuk kami di desa Ayah Ketekok itu ada kampus, ada Poltek Belitung. Dia kan bisa jadi orang-orang luar datang ke Ayah Ketekok. Oh iya. Nah, jadi wilayah kampus pun bisa kita tata sebenarnya. Kerjasamalah dengan yang punya rumah kontrakan di sekitar. Iya, betul. Nah, pada saat rumah kontrakan ini sudah termanaging, sudah terintegrasi, bahasanya kita kan bisa online kan itu. Iya. Bahwa rumah kontrakan si A, Pak Budi, kamar 01, lagi kosong. Iya. Tinggal klik dia, masuk orangnya. Ya kan?
Nah, itu berhubungan lagi dengan pemutaran ekonomi, berhubungan dengan pendidikan tadi. Iya. Nah, kalau berhubungan dengan seni, ketekuk Jago. mudah, Mbak. Gitu kan, walaupun ada bidang masing-masing ya, Iya, jenis iya. masing-masingnya gitu kan nanti. Ini, Alhamdulillah alhamdulillah ya sudah terfikirkan lah beberapa ide-ide Ya, gitu ya Bang ya. Kemudian tadi dari sisi seni pun sebenarnya sudah ada. Maksudnya gini, orang kalau nyebut ketekok gitu ya, apa namanya? Ya ingatnya sih PT Timah PT gitu. Timah. Ya. Ingatnya sih kalau udah PT Timah di situ ya mungkin dulu ada Tanjung Pendam, staff gitu ya, terus ada ketekok, semi ya setengah ya gitu ya. Karena ketekok itu cuma ketekoknya aja, ketekoknya aja yang komplek timahnya, yang lainnya kan tidak ada masyarakat. Iya masyarakat. Artinya itu sudah menjadi daya tarik bagi orang, ya. Belum lagi benar-benar kita by data nih. By data. Oh di dusun A, si A, si B, dusun B. Itu benar-benar kalau kata Pak Yosef tadi dilibatkan semuanya. Dilibatkan. Artinya hanya karena dia tidak berada di kompleks utama PT Timah tadi, ada di dusun A atau di dusun B, dia tidak dianggap orang ketekok. Makanya kalau bahasanya kita itu lintas struktural atau namanya multifungsional. Jadi semuanya harus dilibatkan. Jadi mohon maaf, bukan desa ketekok aja sebenarnya. Semua desa pun lain-lain, pinggir-pinggirnya itu bisa dilibatkan. Karena akan membantu juga mempromosikan desa ketekok. Nah itu tadi ya, terbantu semuanya sebetulnya ya. Terbantukan semuanya. Makanya kita punya konsep, gimana kalau konsep desa terpadu ini bukan hanya di ketekok sebenarnya. Sebetulnya ya. Jadi bukan bahasa ketekok, sosok ketekok. Oh iya kan tadi karena kampung, siapa tapi ada desa lain yang bisa diambil, diambil desa lain yang bisa mengambil konsep kayak apa sih konsep desa terpadu itu? Ya mungkin kita bisa diskusi gitu kan. Betul. Apa yang bisa diambil dari kelakar kita malam ini, mungkin Pak Kades lain bisa diskusi atau gimana gitu kan. Harus nonton Pak Kades lainnya ini. Ya gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin ada mungkin mau berbicara Bapak yang baru hadir. Bapak yang baru hadir mau bicara? Oke. Siap. Ya jadi intinya tadi banyak sudah masukan nih Bang ya. Abang sendiri udah open nih. Kita mau mengajak anak muda ini ya terintegrasi dalam konsep-konsep yang coba kita tawarkan tadi. Integrated farming bisa juga dikerjakan di desa lainnya. Karena Abang punya wawasan pendidikan, wawasan bagaimana menangani anak muda kayak gitu ya. Mungkin kalau bahasa sekarang ini bagian dari yang bukan akhir lah ya, artinya orang nganggapnya ini butuh duit Bang. Gimana kalau kita bicara masalah itu Bang? Iya, yang jelas semuanya itu sebenarnya kalau kami diajarkan di organisasi itu bahasanya somos go on. Oke. Apapun yang terjadi dengan dana seminimum kamu harus berjalan. Oke. Tapi semuanya sudah dirincikan dengan detail. Kalau semua sudah dirinci dengan detail, berarti ada RAP anggaran terminimal dan itu harus berjalan. Nah, bukan anggaran tergede, bukan anggaran terbesar. Karena anggaran terbesar hitungannya adalah keuntungan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau membuat kami pengalaman kami di organisasi kalau pengen buat event, di event pertama memang kita nombok bahasanya. Ya, dari pasti. nombok bisa kita dari anggota, bisa dari top masyarakat. Nah, tapi kalau event ini sudah berjalan kedua, ketiga, pihak ketiga itu pasti akan melirik. Karena berhubungan dengan sponsorship, dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, berhubungan tadi dengan kegiatan-kegiatan yang harus butuh dana, ya tadi memang pertama kita memang harus berkorban. Berkorban dari apa? Ya kita kalau bahasa organisasi kita harus malu dulu. Nah itu.
malu sebagai peminta bahasanya. Iya. Ngemis-ngemis gitu jadi. Bahasanya Nggak ngemis sampai tapi segitu. tidak sampai, tapi berdasarkan sistem ya, berdasarkan proposal Ya udah seginilah gitu ya. semudah, tapi harus ada budget minimal. Iya. Kalau budget minimal itu ya show must go on apapun yang terjadi. Nah, kalau show must go on ini terjadi pada saat kita memberikan hasilnya sudah maksimal, kita berikan laporannya, dokumentasinya, data-data minusnya apa segala macam, kita buat kegiatan-kegiatan kedua itu pasti insya Allah dilirik dari apa yang kita inginkan gitu, seperti itu. Jadi kalau masalah anggaran memang butuh anggaran. Pastilah Pasti, ya. tapi kita bisa meminimalisir dengan solusinya apa. Bisa dengan warga, bisa dengan anggota, bisa dengan pihak ketiga, ataupun sumbangsih teman-teman kita yang ada di kedinasan, yang ada di dewan, macam, karena kan untuk warga. Iya. Kegiatan-kegiatan warga gitu. Intinya berkolaborasi. Iya. Gitu. Iya. Ini kira-kira Bang, program Abang atau semua pemikiran-pemikiran ini tuh tanpa kalau tanpa sistem tadi kan nggak mungkin jalan lah ya, artinya dukungan keluarga pasti nomor satu ya terhadap hal-hal yang kemudian ini tidak suadi di rumah gitu kan istilah. Memang kalau berhubungan dengan kami juri nasional memang meninggalin keluarga pasti. Iya. Kadang bisa ninggalin keluarga itu seminggu, 2 minggu, bisa pun berbulan. Karena saya punya pengalaman waktu kami ngambil sertifikasi dan harus sah sertifikasi itu harus ikut di event nasional level 2 3 kali berturut-turut dalam 1 tahun. Nah kebetulan waktu itu eventnya itu continue tiap 2 minggu. Sedangkan kita kan di Belitung, balik lagi ke Belitung kan mikir-mikir lagi, kos lagi segala macam. Itu kami lakukan 2018 untuk ngambil sertifikasi itu secara legal. Kami dari Solo ke Jogja ke Jakarta itu estimasinya kurang lebih 1 bulan Kak, ninggalin keluarga. 1 bulan untuk ngambil lisensi itu. Nah, apalagi nanti berhubungan dengan kegiatan desa ini sebenarnya. Kita harus totally. Kalau bahasanya teman kami bilang, saya wakafkan. Keren itu, saya wakafkan jiwa raga saya untuk desa saya. Gitu bahasanya ya, bahasa teman kami gitu. Kami sudah mewakafkan jiwa raga kami untuk desa ini. Karena apa yang kami dapat dari pengalaman hidup, dari semua yang kami dapat ya kapan lagi kami nak beri ke anak-anak muda dengan desa kita. Itu dia. Daripada kini cuman stuck di kami aja, mendingan ini jadi amal jariah gitu rasanya. Gitu. Kenapa yang kami bikin organisasi eskul, karena kami ada anak, ilmu kami ini stuck gitu aja. Dan juga berpikir jangan pikir pelatihnya menitu tuh. Enggak, kami enak. Justru mereka atlet kami jadi pelatih. Itu dia. Karena tidak mungkin juga kami di umur 60-70 tahun lah bongkok kaki mata lah pakai kacamata gitu kan. Betul. Nah, hanya kayak Superman yang kayak gitu. Gitu. Pasti ada regenerasi gitu. Nah, kami pengennya memang dari awal terjun di organisasi itu pengen ada regenerasi. Iya. Karena organisasi kami pengen berkembang, bukan stuck seperti itu. Dan pemikiran-pemikiran baru kan pasti muncul. Iya. Tergantung zaman. Gitu Kakak. Iya, jadi mudah-mudahan zaman ini gitu ya bisa menempa kita untuk membentuk kita untuk siap menghadapi tadi tantangan zaman tadi. Betul. Gitu ya. Ini harapannya baik ke pemuda itu sendiri, ini closing statement langsung ya. Dan ke pemerintah ya, artinya kita punya program ABCD tapi tidak didukung oleh pemerintah.
nggak mungkin ya gitu ya. Mhm. Tadi malah kami berharapnya TikTok kami disiarkan di Videotron gitu. Ketinggian harapan itu ya. Mun bagi abang yang banyak punya ide, pemikiran, ini harap apa ya istilahnya ke pemuda ini ya support lah gitu. Iya. Apa harapannya dan ke pemerintah mungkin itu sebagai closing statement juga bang. Ya sebenarnya sekarang pemerintahan kita ini khususnya Kabupaten Belitung Ya. memang sudah mewadahi. Ya. Cuman kami melihat apa ya komunikasi Oh oke. komunikasi antara lini karena kalau kepemudaan ini kan memang antusias menggebu-gebu gitu kan. Iya, betul. Dan harus ada pengerem. Oke, betul. Ada pengeremnya. Nah, pengerem inilah para senior-senior kita. Tetapi jangan sampai ide-ide ini yang tidak masuk akal menurut pandangan kita itu dipatahkan. Nah, jadi berilah wadah bagaimana pemuda ini mengembangkan baik itu skala sektor apapun untuk memikirkan secara simple. Kalau pemuda itu kan pengen simple aja sebenarnya. Iya. Simple, bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jadi kita butuh bukan hanya wadah, tetapi butuh panggung. Iya, betul. Butuh panggung juga di situ Kak Tanti. Nah, jadi mungkin pemuda, apalagi khususnya untuk di Kabupaten Belitung, sudah saatnya lah kita bantu ide-ide yang cemerlang, yang bisa dikoordinasikan dengan kedinasan, dengan pemerintahan. Yang kemarin saya juga lihat yang di podcast ada dari kepemudaan kan? Nah, itu kan bisa nyambung sebenarnya dengan catatan ini tempat kita diam. Ini tempat tinggal kita. Gimana tempat tinggal kita ini menjadi besar, baik pun di negara atau di negara luar. Itu kan. Itu bang ya. Tepuk tangan untuk Bang Ilham. Ya, satu hal kami apresiasi bang ya dengan apa namanya tadi ya pemikiran program. Mudah-mudahan ini terlaksana bang. Amin. Mudah-mudahan juga kerjasama ini juga didengar nih oleh pemerintah dan didengar oleh pemuda ini yang paling penting ya. Kalau kemari abang udah pernah melihat bahwa di program podcast kita ada pemuda banyak, ada pemuda, ada program sampah juga. Ya, kami ini sebetulnya memang sekali lagi hanya menyatukan, menyatukan banyak orang, kemudian memantik, kemudian memberi panggung kata bang tadi, diberi wadah ya inilah wadah. Podcast ini juga kami menampung kawan-kawan untuk kita berpikiran positif ya. Abang mudah-mudahan sukses bang. Amin. Ya, sama-sama apapun nanti yang dicita-citakan berhasil. Amin. Amin. Dan tadi mengubah paradigma masyarakat itu yang luar biasa ya, terutama tentang sampah itu sendiri tadi ya. Mungkin Kak Tanti nggak bisa menyimpulkan banyak hal, udah kita ajak kelakar bersama-sama kali ini ya. Kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.